Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Kali ini Ragam Indonesia akan menyajikan beberapa informasi yang unik dan pastinya menarik. Selama 30 menit ke depan, kami akan sajikan aneka kreasi dendeng, limbah yang bermanfaat, dan serangga yang unik. Langsung saja, kita saksikan informasi yang pertama. Siapa yang tak kenal makanan ini? Ya, ini merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, dendeng. Biasanya makanan ini diolah dengan daging hewan. Namun siapa yang mengira kalau kudapan ini dapat diolah dengan daun ataupun umbi-umbian? Penasaran? Singkong adalah salah satu umbi-umbian yang sering kita gunakan untuk memasak. Akan tetapi, biasanya kita gunakan hanya dagingnya saja, bukan kulitnya. Kini kulitnya pun dapat kita kreasikan menjadi makanan. Penasaran? Yuk, langsung kita buat, sahabat. Awalnya bersihkan kulit singkong termasuk kulit arinya. Jangan sampai ada tanah yang tertinggal. Kemudian pisahkan kulit dari dagingnya. Kulit singkong yang sudah bersih kemudian direbus selama 15 menit. Dan pastikan kulit singkongnya sudah empuk. Kulit singkong yang sudah direbus kemudian digiling dengan alat manual ini. Setelah itu lanjut membuat adonan. Ya, kulit singkong akan kita kreasikan menjadi salah satu makanan tradisional, dendeng. Unik ya? Adonan dendeng terdiri dari campuran daging ikan patin, bumbu yang sudah dimasak, dan pastinya kulit singkong yang sudah digiling tadi. Aduk terus hingga rata ya, sahabat. Masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam cetakan loyang yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket. Lalu taburkan loyang dengan ketumbar agar ada sensasi pedasnya. Tuang dan ratakan adonan dendeng kemudian potong-potong. Nah, sekarang potongan adonan dendeng kulit singkong ini siap untuk dimasukkan ke dalam oven selama 20 hingga 30 menit. Setelah matang, adonan digoreng sebentar saja sambil dibolak-balik agar tidak gosong. Yang penting warnanya berubah hingga kecoklatan. Tertarik untuk membuatnya di rumah, sahabat? Sahabat, tidak hanya kulit singkong yang dapat dimanfaatkan menjadi olahan dendeng. Ternyata daunnya pun dapat diolah menjadi dendeng juga. Tidak mudah mengolah daun singkong untuk dijadikan dendeng. Harus dilakukan beberapa kali percobaan resep hingga menghasilkan dendeng yang pas di lidah. Sebelum mengolah daun singkong menjadi dendeng, daun singkong harus direbus terlebih dahulu dan dihilangkan airnya. Daun singkong banyak tumbuh di Indonesia ini. Flora yang satu ini memiliki vitamin A, B1 dan C. Tidak hanya itu, kalsium, kalori, fosfor, zat besi juga ada. Sekarang saatnya memotong daun singkong. Pastikan daun singkong terpotong kecil agar nanti bumbu mudah menyerap. Bumbu dendeng terdiri dari ketumbar, garam, dan bawang putih, agar dendeng nanti lebih gurih dan sedap. Selanjutnya siapkan adonan dendeng daun singkong. Campurkan telur dengan potongan daun singkong tadi. Setelah itu tambahkan bumbu lalu aduk merata. Telur berfungsi sebagai perekat adonan dendeng daun singkong. Setelah bumbu merata, masukkan tepung tapioka. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik seperti ini untuk dikukus selama 15 menit. Adonan yang sudah matang siap untuk dicetak. Tapi sebelumnya, tipiskan adonan kurang lebih 1/4 mm. Agar tampilan dendeng daun singkong menarik, cetakan dibuat berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian dijemur hingga dendeng benar-benar kering. Dan dendeng daun singkong siap untuk disantap. Bagaimana, sahabat? Unik kan? Kalau dendengnya dibuat balado seperti ini, siapapun pasti suka. Tapi ini bukan dendeng biasa loh, sahabat. Dendeng ini terbuat dari batang talas. Wow, unik ya? Kalau begitu, yuk kita buat. Sebelumnya kita cari batang talasnya dulu. Batang talas yang digunakan bukan dari jenis talas darat, melainkan dari jenis talas air. Karena talas air tidak mempunyai umbi dan batangnya tidak banyak getah, sehingga tidak gatal. Batang talas air mempunyai tekstur yang lembut dan rasanya manis. Karena itu cocok dijadikan olahan makanan.
Tanaman talas air bisa dipanen batangnya setelah berumur kurang lebih 2 bulan dan dipotong bagian pangkal batangnya. Jika sudah terkumpul semua, kita buat dendengnya. Kupas kulit dari batangnya dulu. Setelah itu rendam batang talas dengan air garam untuk menghilangkan getahnya. Getah talas mengandung kristal oksalat yang menyebabkan gatal di lidah. Dengan direndam air garam seperti ini, kristal oksalat akan terlepas sehingga batang talas jadi aman dimakan. Potong batang menjadi kecil-kecil lalu haluskan dengan blender. Buang kandungan airnya dengan saringan biasa. Setelah itu peras sampai airnya habis. Serat-serat halus yang tersisa pada kain inilah yang akan kita olah jadi dendeng, sahabat. Langsung saja yuk kita buat adonannya. Masukkan bumbu rempah-rempah seperti lada, bawang putih, pala, kayu manis, dan garam. Lalu tambahkan tepung umbi dahlia untuk perenyah. Aduk sampai tercampur rata. Biar rasanya makin mantap, tambahkan irisan ati ayam. Adonan siap dikukus selama 30 menit. Setelah itu letakkan di atas plastik lalu pipihkan sampai membentuk lembaran tipis. Sayatan dan garis-garis kasar ini membuat tekstur dendeng talasnya tidak kalah dengan dendeng daging asli. Selanjutnya oven adonan dendeng selama 30 menit. Lihat, mirip banget kan sama dendeng daging asli? Panjang, tipis, berserat. Tanpa digoreng pun dendeng batang talas ini sudah bisa kita makan loh. Bagaimana sahabat? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Sahabat Ragam, limbah merupakan kotoran atau sampah yang tidak dapat digunakan lagi. Baik itu jenis limbah alam, limbah manusia, dan limbah konsumsi. Akan tetapi ada beberapa limbah yang dapat kita kreasikan menjadi sesuatu yang bernilai. Mau tahu limbah apa saja? Berikut informasinya. Limbah yang pertama akan kita bahas adalah limbah organik dari kotoran hewan. Siapa yang mengira jika kotoran gajah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas? Dalam sehari, seekor gajah mampu makan rumput sebanyak 300 kg, lalu membuang kotorannya sebanyak 150 kg dalam sehari. Nah, daripada terbuang begitu saja, lebih baik diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tiap pagi ada petugas yang akan mengambil kotoran gajah, lalu membawanya ke bagian pembuatan kertas kotoran gajah di tempat wisata ini. Untuk membuat kertas dari kotoran gajah, pertama bersihkan dulu kotoran gajahnya. Cuci hingga hanya yang tersisa serat rumput makanan gajah saja. Serat inilah yang akan dipakai untuk membuat kertas, kemudian lanjut ke tahap menghaluskan serat. Masukkan serat ke ember berisi air. Lalu haluskan dengan mesin blender selama 10 menit. Dengan cara seperti ini serat akan terurai dan tentunya makin bersih. Angkat dan tiriskan, karena selanjutnya akan masuk ke tahap perebusan. Rebus seratnya selama 1 jam untuk menghilangkan bakteri dan bau yang masih melekat pada serat. Setelah perebusan, jemur serat sampai kering dan hasilnya akan seperti ini. Jika dilihat dengan seksama, ada perbedaan warna seratnya. Ini tergantung dari jenis makanan gajahnya, sahabat. Selain rumput, gajah juga makan jerami. Proses selanjutnya, serat akan digiling hingga halus selama 30 menit dan tambahkan air agar menggilingnya lebih mudah. Ada berbagai jenis kertas yang dibuat di sini. Ada yang 100% berasal dari bubur serat kotoran gajah. Ada juga yang gabungan dengan bubur kertas daur ulang. Sekarang kita lihat gabungan bubur serat dengan bubur kertas daur ulang. Haluskan keduanya selama 10 menit. Saatnya mencetak campuran bubur serat dan kertas, letakkan campuran keduanya ke dalam bak. Angkat cetakan dan tempelkan pada keluarga putih ini. Usap dengan rakel sampai airnya keluar semua, lalu angkat cetakan. Ukuran kertasnya 40 cm x 50 cm dan berbentuk persegi panjang. Dalam sehari, limbah kotoran gajah ini dapat menghasilkan 210 lembar kertas dari kotoran gajah. Selanjutnya, jemur kertasnya di bawah sinar matahari.
Nah, kertas dari kotoran gajah sudah jadi. Hasilnya, wow, ada warna-warni juga loh. Kalau yang full 100% dari kotoran gajah, warnanya coklat seperti ini. Sejak didirikan bulan November tahun 2012 lalu, tempat wisata ini sudah mampu membuat ribuan lembar kertas kotoran gajah loh sahabat. Kertas kotoran gajah biasanya dimanfaatkan untuk keperluan tempat wisata ini, seperti dibuat jadi undangan atau amplop. Bagaimana sahabat? Unik dan menarik kan? Ada lagi nih inovasi karya anak negeri yang menjadikan produk bernilai dari bahan dasar limbah. Seperti kertas-kertas yang diproduksi oleh pabrik kertas Leces di daerah Probolinggo, Jawa Timur ini. Pabrik yang beroperasi sejak tahun 1940-an ini memang fokus menghasilkan berbagai kertas dari limbah pertanian. Hebat ya? Salah satunya pembuatan kertas tisu dari limbah ampas tebu. Sahabat Ragam, ini dia ampas tebu yang menjadi bahan baku pembuatan kertasnya. Di sini, ampas tebu biasanya disimpan sampai 3 bulan. Ampas tebu ini didatangkan dari pabrik-pabrik gula yang ada di sekitarnya. Untuk merapikan dan mendorong ampas tebu harus pakai alat berat ini agar cepat selesai. Ampas tebu kemudian akan kita proses di mesin debiting. Ampas tebu yang sudah masuk dalam mesin akan diantar ke mesin debiting melalui belt conveyor. Pemakaian ampas tebu untuk kertas per hari bisa sampai 700 ton loh sahabat. Wow, banyak juga ya. Kemudian cuci ampas tebu di mesin washer yang berputar ini. Meski sudah basah, pencucian ampas tebu sangat perlu agar pasir atau sisa-sisa kandungan gula yang masih menempel hilang terbawa air. Kalau sudah bersih, baru didebiting di mesin besar ini. Di dalam mesin, ampas tebu akan dibersihkan lagi, terutama untuk membuang bagian gabus yang masih menempel, karena tidak mudah untuk dimasak pada proses selanjutnya. Selanjutnya, ampas tebu akan otomatis berubah jadi bubur kertas. Pada proses pemasakan di sini, ampas tebu akan dicampur dengan bahan-bahan penolong pembuat kertas lainnya. Makanya jadi berwarna putih. Suhu pemasakan bisa mencapai 40-50 derajat Celcius. Meski sudah dibersihkan sebelumnya, bubur kertas ampas tebu ini juga harus kita bersihkan lagi, sahabat. Nah, prosesnya ada di dalam pipa ini. Di pipa ini, bubur kertas akan disaring dan dibersihkan. Caranya dengan disemburkan dengan kuat. Akibat tekanan yang kuat, bubur kertas akan membentuk seperti angin puyuh di dalamnya. Nah, saat seperti ini, bubur kertas dan serat ringan yang diperlukan akan terus mengalir ke atas. Sedangkan bagian kotoran berat seperti batu, kerikil, dan pasir-pasir akan terbuang ke bawah. Kalau sudah dinyatakan bersih, bubur kertas ampas tebunya baru kita tampung di dalam kotak besar bernama head box ini. Untuk membuat kertas, tidak lupa untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam bubur kertasnya. Kali ini, ada 3 kali proses pengeringan bubur kertas. Pertama, dengan cara roll atau pengepresan. Kedua, dengan cara divakum. Dan terakhir, di lingkaran besar yang berputar ini. Bubur kertas di dryer sampai kadar airnya tinggal 5% saja. Bubur kertas yang sudah keluar menjadi kertas langsung digulung. Sahabat, kelebihan kertas dari ampas tebu ini yaitu lebih kaku, teksturnya rapat tanpa pori dan pastinya ramah lingkungan. Kekurangannya hanya kurang putih saja kok sahabat. Kali ini kertas yang dihasilkan dari ampas tebunya yaitu kertas tisu. Kertas tisu ini multifungsi, bisa buat tisu makan, tisu towel, atau tisu khusus toilet. Beratnya per meter hanya 20 gram saja. Satu gulungan kertas tisu bisa mencapai 500 kg. Setiap hari pabrik ini bisa memproduksi hingga 25 ton kertas tisu atau sekitar 50 gulungan. Sahabat, pabrik ini hanya memproduksi gulungan kertas apapun dalam jumlah banyak. Namun untuk menjadi produk selanjutnya disesuaikan dengan keinginan pembeli. Dari ampas tebu bisa dibuat aneka kertas seperti tisu, HVS, pulp, dan lainnya. Produk dalam negeri ini sudah merambah ke luar negeri loh, seperti Australia, New Zealand, Hong Kong, dan masih banyak lagi. Hebatnya lagi, Jepang sering loh membeli kertas ramah lingkungan ini untuk bahan pencampur membuat uang kertasnya. Bagaimana sahabat? Keren ya inovasi dari anak negeri. Dan 5 yang terakhir yang akan kami bahas adalah limbah dari bahan plastik. Sahabat tahu nggak? Untuk menghancurkan plastik, mikroba butuh proses oksidasi yang lama sekali. Hal tersebut akan berpengaruh pada tercemarnya kualitas tanah dan air. Bahaya juga ya. Nah, keprihatinan kita tentang sampah plastik tidak akan lama kok.
Karena sekarang sudah ada solusi yang tepat untuk mengatasi ketakutan tentang sampah plastik. Lewat teman-teman SMK Negeri 3 Madiun ini, secercah harapan untuk memanfaatkan limbah plastik muncul. Lewat limbah plastik di sekitar kita, mereka bisa mengubahnya menjadi bahan bakar minyak plastik. Mau tahu caranya? Perhatikan baik-baik ya, sahabat. Pertama, siapkan plastik yang terbuang seperti botol kemasan, gelas air mineral, dan apapun yang terbuat dari plastik. Setelah itu potong-potong menjadi beberapa bagian. Sementara yang lain menyiapkan bahan plastik. Beberapa teman menyiapkan alat pembakaran dan penyulingan yang mereka rakit sendiri. Alat pembakaran dan destilasi ini adalah alat generasi terbaru yang mampu mengubah 1 kg plastik menjadi 1 liter bahan bakar minyak mentah. Ketika diolah menjadi premium atau solar, hasilnya tinggal 0,8 sampai 0,9 liter. Hebat kan? Saatnya kita coba. Awalnya panaskan tungku hingga 200 derajat. Untuk memanaskan api dengan suhu tersebut digunakan gerajen atau sisa hasil gergaji kayu. Selanjutnya, bila tungku sudah panas, taruh alat pembakaran dan destilasi di atasnya. Dengan suhu 250-300 derajat Celcius, proses pengolahan hanya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi, hasil pembakaran plastik akan disuling melalui pipa tembaga. Lihat sahabat, minyak sudah menetes di pipa-pipa ini. Keren kan? Ini yang disebut proses destilasi. Atau cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan kemampuan zat untuk menguap. Hasil uap yang mencair inilah yang merupakan unsur minyak yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, minyak yang didapat dari hasil pembakaran akan masuk proses penjernihan. Minyak akan dicampur dengan deterjen, lalu diamkan beberapa saat hingga minyak terbagi menjadi 2. Buang endapannya dan minyak sudah siap dipakai. Kualitas minyak dari plastik ini bisa dibilang lebih baik dari minyak tanah. Menurut penelitian, nilai oktan yang terkandung berkisar di 84-85, masih di bawah premium dan Pertamax. Hasil akhir ini berpengaruh pada bahan plastik yang digunakan juga loh. Ide dari SMK Negeri 3 Madiun, Jawa Timur ini juga sudah diterapkan di tempat pembuangan sampah akhir kota ini. Bahkan alat dengan kapasitas besar sudah dibuat untuk menghasilkan bahan bakar plastik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi sekarang jangan buang sampah plastik kalian ya. Kumpulkan yang banyak, lalu kita buat menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Keren ya? Sahabat Ragam, serangga di bumi ini memang ada berbagai macam. Mulai dari yang biasa hingga langka, dari yang menggemaskan hingga mengerikan. Nah, berikut ini beberapa serangga unik versi Ragam Indonesia yang menarik untuk Anda simak. Serangga kecil ini terbilang unik dan langka. Dia memiliki ciri khas dan jarang sekali dimiliki serangga lain. Posisi matanya terletak di ujung tangkai yang cukup panjang. Tidak heran ia disebut lalat mata bertangkai atau stalk eye flies. Tangkai mata yang panjang ini sangat penting bagi si lalat. Fungsinya untuk menarik perhatian sang betina. Siapa yang paling panjang tangkai matanya, maka dialah yang berhak mendapatkan betina. Unik kan sahabat? Serangga unik berikutnya dari jenis serangga air. Serangga ini mempunyai keunikan dari cara dia berenang. Dia dapat berenang dengan gaya punggung, maka dari itu serangga ini dikenal dengan nama back swimmer. Dengan posisi seperti ini, dia mudah mengawasi mangsa dan musuh dari luar air. Meski begitu, ia tetap dapat bernafas dengan cara menempelkan ujung tubuhnya di permukaan dan menghisap udara luar dengan menggunakan spirakelnya. Kemudian udara ini akan disimpan di bawah sayap atau tubuhnya. Pasokan udara ini hanya mampu bertahan selama 6 jam. Setelah itu mereka akan mengambil oksigen kembali. Selain berenang dengan gaya punggung, back swimmer mempunyai keunikan lain, yaitu jika mereka makan, mereka hanya mengambil sari mangsanya saja. Kemudian mangsanya dilepas kembali dalam keadaan mati. Serangga unik versi Ragam Indonesia yang terakhir adalah anjing tanah atau yang biasa dikenal dengan orong-orong atau gaang.
Keunikannya adalah dia mempunyai sepasang tungkai atau tangan depan yang termodifikasi berbentuk cangkul untuk menggali tanah. Maka dari itu sahabat, karena keunikan inilah serangga ini dikenal dengan anjing tanah. Anjing tanah sangat suka mendiami daerah perkebunan, pekarangan, dan padang rumput dengan tanah yang lembek dan gembur. Anjing tanah menggali dan membuat sarangnya selalu horizontal dan dekat sekali dengan permukaan tanah. Jika dia sedang bergerak menggali, tanah di atasnya akan timbul dan retak-retak. Anjing tanah adalah pemakan segala, tapi pada dasarnya mereka adalah karnivora. Anjing tanah suka memangsa larva serangga dan cacing. Sahabat, pada siang hari anjing tanah lebih suka bersembunyi di dalam sarangnya dan aktif pada malam hari untuk mencari makan alias nokturnal. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana ya, karena Ragam Indonesia akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Trans 7.